Jepang bangun tembok raksasa penangkal tsunami sepanjang 400 km. Jepang dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi, dengan jumlah terjadinya gempa setiap tahunnya yang sangat tinggi. Japan Meteorological Agency mencatat ada sekitar 5.000 gempa bumi yang terjadi di Jepang setiap tahun. Kekuatannya pun bervariasi, mulai dari 3 hingga 5 magnitudo atau bahkan lebih. Karena Kepulauan Jepang terletak di sepanjang Ring of Fire, daerah pertemuan beberapa lempeng tektonik, sehingga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gempa bumi ini juga membuat Jepang selalu berada dalam bayang-bayang ancaman bahaya tsunami. Salah satu sejarah tsunami terdahsyat adalah gempa bumi dan tsunami Tohoku tahun 2011 di pantai timur Jepang yang menyebabkan sekitar 20.000 orang tewas, menghancurkan seluruh kota dan memicu bencana nuklir. Yuk, saat itu fasilitas nuklir Jepang sempat mengalami kebocoran akibat terjangan keras gelombang tsunami, yang membuat warga Jepang berada dalam bahaya radiasi nuklir. Sebenarnya jauh sebelum bencana tsunami tahun 2011, Jepang sudah membentengi wilayahnya dengan tembok penahan tsunami. Bisa dibilang Jepang adalah negara yang paling siap di dunia untuk menghadapi tsunami. Tetapi tsunami yang datang saat itu jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Pada tanggal 11 Maret 2011, pertahanan itu tidak cukup. Tembok laut Jepang dirancang untuk menahan gelombang hingga 8 meter. Tetapi, gempa tahun 2011 memicu tsunami mencapai ketinggian 12 hingga 15 meter. Gelombang 15 meter tersebut lolos, lalu memporak-porandakan seisi kota. Berkaca dari pengalaman, Jepang pun mulai merancang kembali pertahanan yang lebih kuat dalam menangkal tsunami yang lebih besar. Setelah kehancuran, pemerintah menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun sistem pertahanan tsunami yang baru. Sekarang, hampir 400 km tembok beton tinggi berdiri di sepanjang pantai. Dirancang untuk melemahkan ombak yang kuat dan memberi waktu bagi orang-orang untuk sesegera mungkin mengungsi. Setelah 2011, pemerintah Jepang menyisihkan sekitar 170 triliun rupiah untuk memperbaiki dan membangun tembok laut sepanjang hampir 400 km di sepanjang pantai timur laut. Struktur baru ini lebih tinggi dari yang berdiri sebelumnya, menjulang 14,7 meter hingga 15,5 meter di beberapa area, ditopang oleh fondasi yang kedalamannya sekitar 25 meter di dalam tanah. Tembok ini dilengkapi dengan bagian bawah yang lebih lebar, dan dinding bagian dalam yang diperkuat untuk menyerap dampak gelombang dengan lebih baik dan membantu mencegahnya runtuh. Jika di Cina ada tembok besar Cina, maka ini bisa dibilang sebagai tembok besar Jepang. Saking besarnya, orang dan kendaraan akan terlihat sangat kecil bila berada di dekat tembok ini. Gagasan di balik konstruksi tembok besar Jepang ini tidak hanya untuk menawarkan perlindungan yang menghentikan tsunami, tetapi juga untuk memperlambat kemajuan gelombang yang lebih besar yang tak terelakkan. Untuk memenangkan beberapa detik atau menit yang berharga dalam kasus tsunami besar, penghalang buatan manusia ini dirancang untuk menghilangkan dan menghancurkan kekuatan ombak. Pada tahun 2011, diperkirakan lebih banyak orang bisa selamat jika mereka diberi waktu bahkan 1 atau 2 menit ekstra untuk melarikan diri. Meski memiliki fungsi yang sangat vital, namun bagi sebagian penduduk, mereka mengeluhkan tembok penangkal tsunami ini. Di beberapa daerah, tinggi tembok ini hampir setara dengan gedung 4 lantai, yang menghalangi pemandangan laut sepenuhnya dan membuat beberapa penduduk setempat merasa seperti berada di penjara. Yang lain khawatir tembok itu akan membuat wisatawan enggan berkunjung, lalu menghancurkan mata pencarian dan budaya komunitas mereka di dekat laut. Dalam makalah penelitian ekstensif berjudul The Coastal Environment and the Reconstruction Process After the Great East Japan Earthquake tahun 2018, Vincent Santiago Vandigo dan Eric Mas menguraikan poin-poin berbeda di mana tembok dapat berdampak tidak hanya pada lingkungan ekologis wilayah pesisir, tetapi juga pada ekonominya. Kedua peneliti tersebut berpikir bahwa tembok tersebut akan menghentikan atau memperlambat geomorfologi lokal dan adaptasi permukaan laut dengan menghalangi interaksi antara laut dan pantai. Mereka mencatat bahwa seawall akan berdampak pada pengangkutan sedimen dan erosi pantai. Hal ini akan menghasilkan 2 dampak besar. Pertama, pada aliran air dan pergerakan nutrisi, dengan konsekuensi terhadap keanekaragaman hayati. Seperti yang juga ditulis oleh Vincent dan Eric, akhirnya bangunan tersebut secara umum tidak menyenangkan secara estetika,
dan berdampak besar pada kegiatan pariwisata, sekaligus memisahkan masyarakat lokal dari laut. Selain itu, para peneliti juga mengkhawatirkan tembok besar penahan tsunami ini. Salah satu kekhawatiran para peneliti adalah bahwa tanggul laut yang sangat tinggi sebenarnya dapat memperburuk dampak tsunami. Dengan menciptakan blokade seperti bendungan yang dapat melepaskan semburan yang lebih kuat jika pecah. Usaha Jepang untuk menyelamatkan warganya dari tsunami tidak hanya sebatas membangun tembok raksasa. Negara ini juga menciptakan sebuah alat yang disebut survival capsule. Kapsul dengan diameter 1,2 meter ini dirancang oleh Cosmo Power dari Jepang sebagai tempat penampungan darurat terapung yang mampu menampung hingga 4 orang dewasa. Kapsul tersebut terbuat dari bahan fiberglass dan diklaim dapat menjadi rumah sementara selama 5 hari. Kapsul keselamatan ini juga kedap air dan mampu melindungi penghuni dari dampak awal bencana alam. Dan juga dapat melindungi dari benda tajam, paparan panas, dan benturan benda tumpul. Tidak hanya Jepang, beberapa negara lain juga membangun tembok raksasa untuk menangkal terjangan gelombang air laut. Salah satunya adalah Amerika, yang membangun tembok sepanjang 8 km dengan ketinggian 6 meter di kota New York. Pembangunan ini dilakukan setelah kota New York dihantam badai dahsyat beberapa tahun lalu. Superstorm Sandy memporak-porandakan seisi kota New York, yang mengakibatkan banyak rumah dan fasilitas umum hancur. Untuk itu, pemerintah setempat membangun dinding raksasa ini untuk menghalangi air laut menerjang kota saat badai besar terjadi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Yang juga berada di bawah bayang-bayang ancaman tsunami dan naiknya gelombang air laut. Ternyata Indonesia juga telah membangun beberapa tembok untuk menahan naiknya air laut ke permukaan. Hanya saja tingginya tidak setinggi tembok yang dibangun Jepang. Salah satu proyek tersebut adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk mengantisipasi banjir rob di utara Jakarta. Tanggul ini dibangun dengan ketinggian 3-4,8 meter, yang diharapkan untuk memberikan perlindungan dari limpahan air laut sampai 50 tahun ke depan. Itulah sekilas mengenai usaha manusia dalam membangun perisai tsunami yang sewaktu-waktu bisa saja datang dan mengancam keselamatan manusia.